Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Jujur Luciana selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar jurnalistik. Perkenalkan, saya Felicia Ayu Putri Rowinda dengan NPM 1935165160607. Dalam video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal seminar yang telah saya buat dengan judul Analisis Isi Siaran Berita pada Program TVR 09 di TV Parlemen DPR RI dengan analisis wacana kritis model Tenfandi. Proposal penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan televisi, di mana salah satunya perkembangan genre yaitu berita dan program hiburan. Berita terdapat soft news dan hard news, sedangkan program hiburan terdapat talk show, musik show, game show, podcast, dan masih banyak lagi. Mengenai hal tersebut, menurut survei indikator politik melalui katadata.co.id pada tahun 2022, sebanyak 30,11% responden Indonesia masih sering menonton televisi dengan alasan teratas, yakni menikmati acara hiburan sebanyak 45,7%. Kemudian di posisi kedua terdapat 34,3% penonton televisi untuk mengikuti berita terkini, dan responden lainnya menonton televisi dengan alasan lain. Dalam hal ini, TV Parlemen sebagai sarana penyebaran informasi berita terkait kegiatan DPR RI menghadirkan program TVR 09. Dengan program tersebut menyampaikan informasi seputar kegiatan anggota DPR RI seperti hasil kebijakan rapat, kinerja para anggota, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya ingin mengetahui bagaimana proses produksi yang dilakukan TV Parlemen pada program TVR 09. Selanjutnya, rumusan masalah yang sudah saya buat, bagaimana analisis isi siaran berita pada program TVR 09 di TV Parlemen DPR RI dengan analisis wacana kritis model Tenfandi. Tujuan masalahnya adalah berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis isi siaran berita pada program TVR 09 di TV Parlemen DPR RI dengan analisis wacana kritis model Tenfandi. Manfaat penelitian yang saya teliti yaitu terdapat dua, kegunaan teoritis, yaitu peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi pada penelitian selanjutnya tentang berita dengan fokus yang berbeda ataupun mengenai produksi berita dari media lainnya. Yang kedua, kegunaan praktis. Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi TV Parlemen dalam produksi program TVR 09. Dalam penelitian saya, terdapat penelitian terdahulu yang telah saya cari di beberapa jurnal, yaitu ada penelitian dari Agus Tiaji dengan judul Upaya Pembentukan Citra TV Lokal Melalui Program Siaran. Metode yang diambil dalam penelitian tersebut yaitu metode kualitatif. Maksud saya metode kuantitatif. Dengan hasil penelitiannya, rangkaian proses tersebut akhirnya bermuara pada tertanamnya citra atau image dalam diri pemirsa di studio pada acara TV Cafe di TVRI Stasiun Yogyakarta. Dengan mengacu pendapat ini, maka selanjutnya citra pemirsa di studio terhadap perusahaan pemasang iklan pada acara TV Cafe di TVRI Stasiun Yogyakarta ini dapat dilihat dari kesan dan penilaian pemirsa terhadap kualitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pemasang iklan pada acara TV Cafe di TVRI Stasiun Yogyakarta. Penelitian terdahulu yang kedua ada penelitian dari Uswatun Hasanah
dengan judul Analisis Produksi Siaran Berita Televisi atau Proses Produksi Siaran Program Berita Wajah Aceh Siang di Metro TV edisi Oktober-Desember 2017 tahun lalu. Metode yang diambil dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut yakni peneliti menemukan bahwa program berita Wajah Aceh Siang memiliki beberapa tahapan sama seperti pada program TV lain dalam proses produksinya. Adapun tahapan-tahapannya dimulai dari praproduksi, meliputi rapat proyeksi, persiapan, lalu proses produksi meliputi tahap editing, dan yang terakhir yaitu tahapan pasca produksi mencakup proses persiapan menuju siaran hingga siap siaran program berita tersebut. Yang ketiga ada jurnal proposal dari Sinta Taryas Putri dengan judul Manajemen Produksi Program Siaran TV Parlemen di DPR RI. Penelitian ini mengambil metode kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi siaran dan bagaimana memanajemen alur produksi program siaran di TV Parlemen pada umumnya sama dengan proses produksi siaran pada media penyiaran televisi lainnya. Selanjutnya ada kerangka teori. Dalam proposal seminar yang telah saya buat, kerangka teorinya yang pertama adalah televisi. Menurut Peter Hefford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti sinetron, musik, talk show, reality show, dan sebagainya. Yang kedua ada siaran televisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa yang berfungsi untuk memberi sebuah informasi, pendidikan, hiburan, dan pengawasan sosial. Acara televisi atau program televisi merupakan acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi secara garis besar. Program televisi dibagi menjadi program hiburan dan program non-hiburan. Jenis-jenis program televisi dapat berdasarkan hard news, soft news, dan non-berita, yaitu seperti program acara drama, game show, musik show, reality show, dan talk show. Selanjutnya ada program siaran. Menurut Marisan, program siaran ialah cara atau rancangan acara siaran yang ditampilkan oleh stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiens. Selanjutnya ada berita. Mengutip dari buku Rambu-Rambu Jurnalistik 2020 karya Bagus Samsito, istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta yakni Vrit, yaitu berarti kejadian atau hal apapun yang pernah terjadi. Secara umum dapat diartikan sebagai laporan tentang fakta ataupun ide yang bersifat menarik, benar, dan penting bagi masyarakat. Selanjutnya, terdapat wacana kritis model Ten Van Dijk. Model analisis wacana kritis Ten Van Dijk sering disebut sebagai kognisi sosial. Penelitian wacana tidak cukup hanya mengandalkan analisis teks, karena teks hanyalah hasil praktik produksi yang perlu diamati. Untuk mengetahui mengapa teks terlihat seperti ini, kita perlu melihat bagaimana teks itu dibuat. Model Ten Van Dijk menekankan kognisi sosial individu yang menciptakan teks. Dalam konteks model analisis wacana kritis Ten Van Dijk, struktur wacana terdiri dari 3 struktur yang membentuk unit. Masing-masing merupakan struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Tahap pelaksanaan produksi dalam proposal yang telah saya buat, yaitu tahapan produksi terdiri dari 3
bagian di televisi yang lazim disebut Standard Operation Procedure atau SOP, yaitu praproduksi sebagai perencanaan dan persiapan, lalu ada produksi. Sesudah perencanaan dan persiapan selesai, pelaksanaan produksi dimulai. Sutradara bekerja sama dengan para artis dan kru mencoba mewujudkan apa yang direncanakan dalam kertas dan tulisan. Selanjutnya ada pasca produksi, yaitu penyelesaian dari tahap praproduksi dan produksi. Selanjutnya ada teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam penelitian proposal seminar yang saya buat, mengambil teori peluru atau jarum hipodermik. Teori ini menurut Wilbur Sehram pada tahun 1951 sampai 1970 yang dijelaskan dalam buku teori dan model komunikasi massa teori jarum hipodermik pada halaman 201 karya Walid Wardana mengasumsikan bahwa komunikator ialah media massa, digambarkan lebih pintar dan juga lebih segalanya dari audiens. Maksud dari teori ini untuk memberikan kepada penonton ialah program-program yang telah ditetapkan oleh TV Parlemen tanpa harus penonton mengetahui siaran berita dalam TVR Parlemen. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam TVR Parlemen hadir untuk menjembatani informasi kegiatan dengan masyarakat. Hadir melalui TV plasma yang ada di gedung DPR RI, juga bisa disaksikan di website DPR agar setiap masyarakat juga dapat mengakses informasi berita yang dihadirkan oleh TV Parlemen. TV Parlemen muncul karena sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan telah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, juga bekerja menyalurkan berbagai bentuk aspirasi masyarakat ke DPR RI. Berita yang selalu update dari kegiatan-kegiatan DPR dan memberikan ruang informasi yang terpercaya, TVR Parlemen muncul karena sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan telah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, juga bekerja menyalurkan berbagai bentuk aspirasi masyarakat ke DPR RI. TV Parlemen dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI selaku penanggung jawab, bertindak selaku produser eksekutif kepada bagian pemberitaan dan penerbitan dalam pelaksanaan tugasnya produser dan pimpinan redaksi. Selanjutnya ada tugas dan fungsi TV Parlemen, yaitu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemikiran, kebijakan, kegiatan, dan keputusan-keputusan parlemen kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar, menampung dan menginformasikan aspirasi, tanggapan, dan harapan masyarakat kepada parlemen. Selanjutnya ada mekanisme kerja TVR Parlemen. Merencanakan program kerja dan pengembangan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan kerja, melakukan pembinaan SDM sehingga para karyawan bekerja dengan tepat, efektif, dan efisien, serta memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Pimpinan redaksi dan supervisi produksi berfungsi sebagai pimpinan bidang yang bertugas membantu produser eksekutif dalam mengelola penyiaran TV sesuai dengan bidang kerja masing-masing, meliputi pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan produksi jurnalisme, penyiaran, animasi, dan pengelolaan gambar, produksi program siaran, penyutradaraan, penulisan naskah, dan manajemen produksi. Selanjutnya pada proposal penelitian ini saya buat di tempat penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung di kantor DPR RI Gedung Nusantara 4
di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada mulai dari tanggal 11 April hingga saat ini. Subjek dan objek penelitian yaitu TVR Parlemen, dan penelitian ini produksi siaran berita TVR 09 di TV Parlemen. Pendekatan dan jenis penelitian pada proposal yang telah saya buat yaitu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan penulis memilih jenis penelitian kualitatif dikarenakan pendekatan ini membantu penulis menerima data yang mendalam dan dapat menjawab secara optimal permasalahan terkait proses produksi TV Parlemen dalam menjalankan program TVR 09. Jenis penelitian yaitu berjenis deskriptif. Jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. Sumber data yang penulis dapat yaitu data primer, di mana data ini diperoleh secara langsung dari sekunder asli atau pihak pertama, baik itu berupa subjek riset atau individu dan kelompok. Hasil pengamatan berupa kejadian atau kegiatan. Data ini lebih mencerminkan apa yang dilihat karena diperoleh secara langsung. Selanjutnya ada data sekunder, yang dimana diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara atau dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu dokumentasi berupa catatan, buku, arsip, dan sebagainya. Selanjutnya ada data analisis. Selanjutnya ada analisis data, yang dimana digunakan dalam penelitian analisis data kualitatif berdasarkan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif hingga tuntas. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu observasi, kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indera, lalu ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan cara kontak langsung atau dengan bertatap muka untuk mencari informasi dan sumber informasi. Selanjutnya ada dokumentasi, di mana suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan untuk menjaga keabsahan data dan untuk menjaga keabsahan dan data untuk dapat mengobservasi. Kegiatan pengamatan berarti mendeteksi tanda dan unsur-unsur dalam suasana yang begitu signifikan dengan masalah atau pertanyaan yang sedang dicari dan memfokuskannya secara rincian secara nyata hasil penelitian ini dalam segala aspek. Digunakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan teknik. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.